warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar Anda pemirsa di sore hari ini? Senang sekali saya Dwi Fitriani wabarakatuh. Dan selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dwi Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dwi Fitriani warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Gimana nih kabarnya hari ini? Balik lagi sama kita, saya Linda Wirawan dan saya Dwi Fitriani di program kesayangan kita bersama di Jendela Sore. Nah, gimana? Yang ini pas nggak? Aduh, lagi kangen banget nih sama siaran. Tapi tenang, buat kalian bisa lihat video-video aku waktu aku masih siaran dulu. Seperti apa keseruannya? Langsung aja dinonton. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali di Cahaya Ramadan. Dan seperti biasa di Cahaya Ramadan ini kami akan menemani Anda dengan menghadirkan perbincangan sore, menemani waktu berbuka puasa Anda dengan tema-tema masih seputar tentang Ramadan. Dan kali ini saya tidak sendiri, di samping saya sudah hadir narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, telah hadir bersama saya Ustazah Rahmawati Malafi SEAK selaku pembina Forum Muslimah Cinta Quran se-Sulawesi Selatan, di mana nantinya kita akan berbincang mengenai cara atau upaya meningkatkan kualitas amal khususnya di bulan Ramadan. Nah, langsung saja kalau begitu kita akan mendengarkan pemaparannya dari Ustazah Rahmawati Malafi SEAK ini selaku caranya Ustaz ini bagaimana sih meningkatkan amal terkhususnya ini di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memberikan kita waktu usia ya, kemudian sampai pada Ramadan tahun ini. Tentu kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Ketemu dengan Ramadan, bulan mulia, bulan yang bahkan Allah menjanjikan padanya ampunan. Yang insya Allah kalau kita melakukan sungguh-sungguh keluar sebagaimana anak yang baru dilahirkan. Nah, terkait dengan ini Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan semata-mata mengharapkan ridha Allah, maka dikatakan diampuni dosanya yang telah lalu. Berarti kita bicara pengampunan, suatu hal yang istimewa di bulan Ramadan ini, pengampunan. Bicara pengampunan tentu kita tidak sekedar membutuhkan amalan apa adanya ataupun kemudian standar apa adanya, tapi kemudian ada batasan-batasan atau ketentuan yang digariskan oleh Islam. Nah, kaitannya dengan ini, amal yang berkualitas amal yang baik dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup supaya dia menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan ahsanu amala. Allah tidak katakan aksaru amala, gitu ya, bukan aksaru amala. Aksaru itu kan banyak. Bukan, karena suatu amalan sekalipun banyak ya, tapi tidak berkualitas, maka tidak ada nilainya. Dia berat atau morgana. Maka yang ditekankan dalam ayat ini adalah ihsanul amal, amal yang ihsan. Maka terkait dengan apa itu amal yang ihsan, yang berkualitas, amal yang baik, ini ketika ditanya gurunya Imam Syafi'i tahu ya, salah satu di antara Imam mazhab, ditanya kepada beliau apa yang dimaksud dengan ihsanul amala itu. Beliau katakan ihsanul amala itu adalah amal yang paling ikhlas dan yang paling benar. Kemudian ditanya lagi, apa itu amalan yang paling ikhlas dan paling benar? Beliau katakan suatu amalan jika dilakukan dengan benar ya,
sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, tapi tidak dengan ikhlas, maka tidak diterima. Sebaliknya, suatu amalan jika dilakukan ya dengan ikhlas tapi tidak benar, maka juga tidak diterima. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya bahwa suatu amalan akan menjadi ikhlas ketika kita lakukan semata-mata karena Allah. Ya. Kemudian suatu amalan menjadi benar ketika sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini kan jelas di sini bahwa suatu amalan itu berkualitas atau menjadi amal yang ihsan ketika dia memenuhi dua kriteria, yaitu ikhlas dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, mungkin kalau saya bayangkan dia ibarat dua sisi mata uang ya. Nah, dua sisi mata uang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa hanya bermodalkan ikhlas, tidak bisa hanya bermodalkan sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi harus memang seimbang, Ustazah ya? Bukan seimbang, satu paket. Harus satu paket seperti itu. Misalnya gini, kadang kan orang gini ya, hanya mengambil dalil itu secara sepotong-potong. Misalnya dengan mengambil hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Dari niatnya saja. Kadang kita lihat dalam keseharian orang hanya mengandalkan itu, yang penting niat karena Allah. Dia tidak melihat apakah apa yang dilakukan, amalan yang dilakukan itu sesuai dengan ketentuan Allah. Maka sesuai dengan ayat tadi itu tidak akan diterima oleh Allah karena hanya mengandalkan niat, tidak disesuaikan dengan ketentuan. Contoh misalnya kalau kita puasa ya. Kita puasa karena Allah, oke, kita dapat niatnya sesuai ya. Tapi karena tidak sesuai dengan aturan ya, misalnya ya, menahan diri dari lapar dan haus dan segala yang dilarang ketika puasa, itu tidak kita ikuti aturannya, maka tidak diterima sekalipun ikhlas lillahi ta'ala. Jadi hanya niat saja itu juga tidak cukup, seperti itu, harus sesuai dengan tuntunan. Benar, makanya. Begitupun sebaliknya, sekalipun misalnya sudah sesuai dengan ketentuan gitu ya, tapi tidak dibarengi dengan niat yang ikhlas, tidak akan diterima juga. Berarti memang dua hal ini harus ada di dalam diri kita, ikhlas karena Allah, semata karena Allah, kemudian sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau di bulan Ramadan kita berbicara seperti itu ya, semakin banyak amal ibadah yang harus dilakukan, harus pasti ini membiasakan dengan yang tadi, niatnya ikhlas, terus juga perbuatannya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan juga As-Sunnah, seperti itu. Wah, sangat luar biasa sekali pemirsa. Jadi ternyata ya, ini amal-amal ataupun hal yang baik sekalipun kalau kita lakukan hanya bermodalkan niat saja ya Ustazah, ini ternyata tidak tercatat seperti itu pahalanya. Jadi memang harus selalu diperhatikan niatnya seperti apa, terus juga caranya seperti apa. Ini sangat menarik sekali Ustazah. Nah, yang menjadi pertanyaan juga adalah, lalu contoh seperti apa sih Ustazah amal-amal yang harusnya ini mempunyai niat yang lebih kokoh lagi, ataupun cara yang benar-benar lebih benar lagi, terutama di bulan Ramadan ini? Jadi kita bicara amalan itu kan Allah mengatakan dalam ayatnya ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul padamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Maka seluruh aturan Allah terkait masalah apapun itu dari A sampai Z, maka semuanya harus memenuhi dua kriteria tadi, bahwa harus ikhlas dan sesuai dengan ketentuannya. Sehingga saya melihat bahwa Ramadan ini menjadi momen yang sangat penting bagi kita untuk menumbuhkan itu kan. Misalnya ini kan dilatih benar keikhlasan kita dan kesungguhan kita dalam menjalankan aturannya ya. Misalnya kita puasa kan, kita sekalipun orang tidak melihat, tapi kita tidak makan, kita tidak minum kan, berarti kita melakukan karena Allah gitu, ikhlas karena Allah. Kemudian kita mencoba untuk menjauhi segala yang dilarangnya gitu ya, dengan aturan-aturan Allah. Berarti Ramadan ini bisa dikatakan sebagai momen untuk kemudian meningkatkan kualitas amal kita dengan dua kriteria tadi. Jadi memang harus sangat diperhatikan niatnya dan juga caranya. Namun pertanyaannya juga ini Ustazah adalah, lalu bagaimana jika dia ini baru tahu ternyata harus sinkron antara niat dan juga perbuatan yang dia lakukan? Apakah ini ada hukuman ataupun ada cara untuk memperbaikinya? Namun tahan dulu Ustazah, Ustazah akan menjawabnya, namun kita lewatkan jeda yang berikut ini.